Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Kak Hasna akan belajar tema 1 IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, generatif atau secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Nah, apa sih perbedaannya antara perkembangbiakan generatif dengan perkembangbiakan vegetatif? Pada perkembangbiakan generatif, adanya peleburan sel kelamin, yaitu antara serbuk sari dan putik. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga, karena udah jelas ya, serbuk sari dan putik adanya di bunga. Selanjutnya, calon individu baru berupa biji. Nah, selanjutnya, vegetatif. Pada perkembangbiakan vegetatif ini tidak adanya peleburan sel kelamin, jadi tidak ada tuh peleburan antara serbuk sari dan putik. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ini dibantu oleh manusia, dan individu baru pada perkembangbiakan vegetatif ini berasal dari bagian tubuh induknya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Bunga juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakannya, tentu saja karena putik dan benang sari adanya di mana? Adanya di bunga ya. Nah, bunga akan mengalami proses penyerbukan sehingga menjadi biji. Kemudian, biji tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, ada bagian-bagian bunga. Nah, ini merupakan gambar bagian-bagian bunga secara lengkap. Yang 1, 2, 3 ini merupakan bagian dari putik. Jadi putik ini terdiri dari yang paling atas adalah kepala putik, ini nomor 1. Dan setelah kepala putik, ada yang dinamakan dengan tangkai putik. Selanjutnya, ini bagian yang bulat ini merupakan dasar putik. Nah, ketiganya ini bagian dari putik ya. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari benang sari. Nah, ini nih gambar benang sari. Benang sari ini terdiri dari dua bagian. Ada yang disebut dengan kepala sari, ini bagian atasnya. Selanjutnya, tangkai sari. Kemudian, ada bagian kelopak bunga. Nih, kelopak bunga yang seperti daun berwarna hijau ini namanya kelopak bunga. Selanjutnya ada nih yang berwarna-warni, yang memberikan warna di bunga mawar, misalnya warna merah, pink. Nah, ini namanya mahkota bunga. Selanjutnya ada yang namanya bakal biji. Nah, disinilah nantinya akan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Kemudian, terakhir ada yang dinamakan dengan tangkai bunga. Jadi kalau kalian metik bunga, yang kalian pegang itu atau yang kalian petik itu biasanya pada bagian tangkai bunganya. Nah, ini yang dimaksud dengan tangkai bunga. Selanjutnya untuk fungsi-fungsinya Kakak akan jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, fungsi-fungsi bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga. Tentu saja mahkota bunga ini kan yang memberikan warna-warni pada bunga. Jadi, dia itu sering disebut sebagai perhiasan bunga. Fungsinya untuk apa? Untuk memikat serangga yang membantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, kepala sari. Nah, kepala sari ini berfungsi untuk penyerbukan serbuk sari dan memproduksi serbuk sari. Selanjutnya, benang sari. Nah, benang sari ini berfungsi untuk sebagai alat kelamin jantan pada bunga, tentunya untuk nantinya terjadi perkembangbiakan. Selanjutnya, tangkai putik. Nah, tangkai putik ini dia berfungsi untuk menopang kepala putik. Selanjutnya, kepala putik. Kepala putik ini berfungsi untuk perkembangbiakan betina atau dia ini sebagai alat kelamin betina pada bunga. Nah, selanjutnya kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Jadi, kalau kalian melihat bunga yang masih kuncup, itu bagian terluar itu dia disebut sebagai kelopak bunga. Selanjutnya tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga agar dapat berdiri. Terakhir, dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi untuk tempat bertumbuhnya bunga dan menahan bunga agar tidak jatuh.
Selanjutnya penyerbukan. Nah, ini gambar dari bunga yang sedang terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nih, jadi serbuk sari itu kan seperti serbuk-serbuk ya, adanya di kepala sari. Nah, serbuk sari itu nanti akan jatuh di kepala putik. Nah, disitulah yang disebut sebagai penyerbukan. Gitu. Nah, proses penyerbukan ini sendiri bisa dibantu oleh beberapa faktor. Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya adalah proses pembuahan. Nah, ini merupakan gambar dari proses pembuahan. Pembuahan itu apa sih? Jadi, pembuahan ini merupakan peristiwa bertemunya sel jantan dan sel betina atau pertemunya putik dengan serbuk sari. Nah, di sini dilihat, serbuk sari ini nantinya akan masuk ke dalam bakal biji. Nah, dalam bakal biji itu nanti dia akan bertemu dengan sel kelamin betina, maka akan ketemu deh nanti si putik sama benang sari. Kemudian akan mengalami fertilisasi atau tadi bertemunya sel telur dan sel sperma atau sel jantan dan sel betina. Nah, hasil pembuahan itu akan berupa apa? Akan berupa zigot, akan membentuk zigot. Nih, di gambar yang di bawah tulisan fertilisasi, itu hasil pembuahannya berupa zigot ya. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi lembaga, kemudian jadi bakal biji. Dia akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Nah, nantinya dia akan berkembang menjadi biji. Kemudian, biji ini akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini merupakan proses dari pembuahan atau peristiwa bertemunya sel jantan dan sel betina. Nah, selanjutnya ada macam-macam penyerbukan. Jadi, penyerbukan ini tidak hanya terjadi pada satu bunga saja. Nah, dalam proses penyerbukan ini ada 4 macam. Yang pertama itu penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan sendiri, ingat ya, konsepnya kalau penyerbukan sendiri berarti hanya satu bunga saja. Kan di dalam satu bunga itu, di dalam bunga itu kan memiliki putik dan benang sari. Nah, itu dia terjadi penyerbukan sendiri. Selanjutnya, penyerbukan tetangga, yaitu pada lain bunga tapi masih satu tanaman. Sama-sama bunga sepatu tetapi beda tangkai. Gitu, itu penyerbukan tetangga. Lain bunga, satu tanaman ya. Nah, selanjutnya penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang ini udah beda tanaman tapi masih satu jenis. Maksudnya apa? Misalnya sama-sama bunga mawar. Bunga mawar di pot A dan bunga mawar di pot B. Kemudian terjadi penyerbukan antara kedua bunga mawar tersebut. Nah, itu disebut dengan penyerbukan silang. Selanjutnya penyerbukan bastar. Kalau bastar udah beda semua nih. Beda bunga, beda tanaman, dan beda jenis. Itu jadi misalnya antara bunga mawar dengan bunga anggrek. Udah jelas ya, beda bunga, beda tanaman, dan beda jenis juga. Nah, ini disebut dengan penyerbukan bastar. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara dan asal serbuk sarinya. Jadi, proses penyerbukan ini bisa terjadi juga karena adanya faktor-faktor dari luar. Satu, bantuan angin. Bantuan angin gimana? Jadi, ketika angin bertiup, nah, serbuk sari yang pada di pohon jagung ini akan terbang terbawa angin dan akan menempel pada putik di bunga pohon jagung lainnya, sehingga terjadi penyerbukan. Yang kedua, bantuan hewan. Contohnya lebah yang sedang menempel di bunga, kemudian bagian serbuk sari akan menempel di bagian tubuh lebah. Ketika lebah berpindah ke bunga lainnya, serbuk sari itu akan menempel pada putik bunga tersebut. Selanjutnya, bantuan manusia dengan memindahkan benang sari atau serbuk sari ke bunga lainnya. Selanjutnya, bantuan air. Dengan bantuan air ini nantinya serbuk sari ini akan lepas dari tangkai sari, kemudian akan mengalir. Ketika mengalir, kemudian akan menempel di pohon lainnya atau di putik bunga lainnya, sehingga terjadi proses penyerbukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.